Oke, terima kasih. Mana dia? Oke. Mana bagian setnya? Bisa share screen ya. Tadi sempat lepas nggak? Oh nggak, Oke. masih kohes. Oke, sip. Oke. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih masih sabar mengikuti eh, ya mungkin bukan training ini kali ya, sharing aja ini terkait RCM. Oke, ini screen share-nya terlihat ya? Udah. Oke. Udah, Pak Ros. Ya, tadi kita sudah bicara fungsi, kita sudah bicara kegagalan. Nah, yang penting di sini adalah failure mode. Gitu. Jadi dari fungsi terus kegagalan, nah kegagalan ini kita turunkan lagi ke namanya failure mode. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang sering dengar, bahkan sudah banyak yang sering mengerti dan memahami tentang failure mode ini gitu ya. Dalam bahasa Indonesianya sering diartikan dengan pola kegagalan gitu ya, atau mode kegagalan gitu ya. Jadi apa itu failure mode? Ya, itu adalah suatu kejadian yang menyebabkan suatu awan tugasnya sesuai kinerja standar yang tadi ya, kegagalan fungsi itu ya. Uh, ini juga saya terjemahkan dengan bahasa saya. Mungkin mudah-mudahan pas ini. Oke. Saya kehilangan mouse saya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat sini adinya lah apa maksudnya pergerakan ininya biar teman-teman langsung bisa baca gitu. Jadi pola kegagalan ini Kang Ros kayaknya sinyalnya naik turun nih. Mungkin bisa dimatikan aja kameranya. Ini menjadi poin pentingnya untuk kita menghasilkan pekerjaan maintenance apa yang sesuai dengan aset kita gitu ya. Oke, ya jadi dengar jelas? Halo, kedengaran jelas ya? Jelas. Bapak Ibu, Bang Tommy, kedengaran suara saya? Sekarang jelas, cuman mungkin kameranya dimatikan aja biar nggak putus-putus. Oke. Ya sudah mati. Oke, siap. Pola kegagalan atau mode failure mode ini titiknya ya, titik mula analisis kita gitu ya. Ya, titik mula untuk proses analisis kita. Jadi tadi fungsi dari konteks operasi sampai dengan kegagalan fungsi itu sebagai pembukanya, tapi titik startnya itu kita dari failure mode ini gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari failure mode ini? Biasanya kita menggunakan metode ada 5 whys kah, atau fault tree analysis, atau teman-teman bisa memprosesnya. Misalnya kegagalan fungsinya adalah unit tidak bisa mengerem kayak gitu kan ya. Unit tidak bisa mengerem dalam jarak 20 meter misalnya gitu ya. Nah, failure mode-nya itu apa saja yang menyebabkan unit ini tidak bisa mengerem? Ya, misalnya pertama kita bilang remnya rusak. Gitu. Pasti ujungnya di situ. Boleh di mute? Oke. Remnya rusak. Tapi rem rusak ini kan banyak gitu ya. Rem rusaknya kenapa ini? Apa yang harus dilakukan rem rusak gitu ya? Ngerti, masuk nomor mati kami video halo mati kok ya. Jadi pola kegagalan ini sampai depan lagi sih. Apa nunggu? jadi pola kegagalan
pola kegagalannya kita cari itu harus yang Tidak kedengaran suaranya Pak Ros. Oh ya ya ya. Oke. Mohon dibantu ya teman-teman untuk ini untuk mute ya. Karena mungkin saya juga sinyalnya agak jelek ini. Jadi untuk mencari Ya, pola terlalu kegagalan, banyak yang aktif ini. iya. Ya pola kegagalan yang kita cari itu yang kita adalah pola kegagalan yang cukup jelas ya. Jangan cuma bilang rem rusak. Rem rusak kenapa? Apanya yang rusak gitu kan? Kita harus cari tahu dulu. Misalnya dibilang rem rusak ya mungkin kanvasnya habis. Ya, kanvas rem habis. Nah, biasanya kita melakukan penulisan failure mode itu dengan seperti ini. Komponennya apa? Kerusakannya apa gitu ya. Bisa misalnya ya kampas remnya pecah mungkin. Kampas rem habis. Atau juga misalnya rem tidak bisa ngerem karena bannya gundul gitu ya. Oli rem bocor gitu ya. Dan banyak lain yang kita bisa cari gitu ya. Yang penting adalah pada saat melakukannya di pilihannya ini cukup detail. Ya, jangan terlalu sederhana kayak tadi rem rusak kita bingung juga gitu ya, nggak bisa mendapatkan apa yang harus kita lakukan kalau rem rusak. Apakah kita ganti mobil atau kita ganti remnya gitu kan. Nah, dan juga jangan terlalu terlalu ribet gitu ya, mencari sampai detail sekali gitu ya, terlalu dalam ini ya, jangan terlalu dalam yang sebenarnya kita nggak perlu sampai sana gitu. Misalnya katakanlah saya di sini ya, alat berat kita engine-nya tidak dapat engine won't start gitu ya, engine tidak dapat memberikan tenaga. Kenapa? Dicek situ, oh karena pembakarannya kurang sempurna. Kenapa pembakarannya sana? Oh karena injektornya rusak gitu ya. Oh kenapa injektor rusak? Oh pelanjarnya aus. Oh kenapa pelanjar aus? Padahal kita nggak pernah masuk ke dalam sana. Kalau begitu kita tahu oh injektornya rusak, karena memang kemampuan kita di situ injektor rusak, ya harus kita ganti injektornya, ya sudah di situ gitu ya. Jangan nggak perlu kita cari ke dalam gitu ya, kecuali memang kalau untuk memahami prosesnya. Nah biasanya kalau kita mencari lebih dalam lagi itu nanti larinya di RCA-nya gitu ya. Karena kalau per komponen gitu biasanya kita lebih detail nanti di RCA, bukan di RCM gitu ya. Nah, begitu kita, karena mungkin kemampuan area kita ya selama ini pekerjaannya kalau sudah ganti injektor ya diserahkan ke dealer gitu ya. Mungkin sama dealer direkondisi atau kita beli baru terus injektor dibuang, ya cuma sampai sebatas itu gitu ya. Atau bisa juga mungkin ya karena misalnya injektor rusak kenapa? Karena bahan bakar kita ya sekarang bahan bakar kita udah pakai B35, mungkin mempengaruhi injektor. Nah itu masih bisa gitu ya, karena kita ada wewenang terhadap B35 itu. Apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi? Karena bahan bakar kotor misalnya, bahan bakar terlalu banyak air. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, nanti di situ akan ada proses maintenance yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita membahas sampai injektor ke dalam, sampai ke komponen kecilnya, ya mungkin itu bukan di area kitanya, ya. Karena kita nggak bisa juga, kecuali kalau memang area bapak-bapak atau ibu-ibu memang punya kemampuan untuk sampai bisa rekondisi injektor. Nah itu hal berbeda. Silakan sampai dalam, gitu ya. Oke. Jadi pola kegagalan ini memang cukup detail. Ya, jangan terlalu sederhana, tapi juga jangan terlalu dalam. Kita patokannya di posisi apa nih perusahaan kita atau departemen kita, area kita ini mampu melakukan pekerjaannya, gitu ya. Oke. Nah, dalam penentuannya ini kita bisa melihat ada tiga kategori yang umum gitu ya, yang biasa kita lihat sebagai ini. Yang pertama masalah kemampuan asetnya, ya tentunya dengan operasional pasti akan turun-turun. Tapi penyebabnya apa? Apakah karena dia deteriorisasi sendiri, gitu ya?
penurunannya sendiri gitu ya, tanpa ada intervensi yang lain, ya kayak misalnya gear makin lama makin haus gitu ya. Ya gear biasanya lubrikasi bukan gear ya. Mungkin ada beberapa ya misalnya struktur ini kita, struktur baja itu akan makin lama akan mengalami korosi gitu ya, sehingga ya kekuatannya akan turun. Nah, hal yang lain misalnya lubrikasi gear misalnya, gear kita. Gear itu kalau lubrikasinya nggak bagus ya dia akan haus gitu ya, karena mungkin beradu gitu ya, sehingga mengakibatkan gearnya bisa makin banyak partikel-partikelnya yang lepas gitu. Atau juga karena kotoran gitu ya, human error, atau masalah proses assembly disassembly yang menyebabkan tidak bagus. Yang kedua ini ada peningkatan kinerja beban ya, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang tidak sengaja gitu ya. Peningkatan bebannya ya mungkin tanpa sadar gitu ya. Ada yang kayak tadi diinginkan, seperti tadi misalnya kita punyanya truk 30 ton gitu ya, tapi kita mau dia mengangkut beban 40 ton, berarti ini diinginkan gitu kan. Diinginkan dan disengaja di sini jadi jatuhnya. Tapi ada juga mungkin prosesnya kita yang tidak kita inginkan, kita nggak sadar itu. Ternyata dia ada proses gara-gara ada sesuatu hambatan gitu ya. Ya katakanlah tadi kompresor kita gitu ya. Kompresor kita karena makin banyaknya pressure gun ya, ada buat pompa, ada buat supply ke area kemana, sehingga itu penggunanya lebih banyak. Tadinya mungkin operasional kompresornya itu kita hitung dia bekerja paling ya 2 jam, selesai isi ke pressure vessel kita, ke tabungnya, berhenti gitu ya. Ternyata ini dia bekerja terus 24 jam. Sehingga ini kan ada peningkatan kinerja, peningkatan bebannya yang kita tidak tahu, tidak disengaja. Sehingga dia nggak ada waktu istirahatnya. Nah, ini mungkin kita nggak aware, karena kita jarang, biasanya kompresor kan adanya di bagian belakang banget gitu ya, di ruang tertutup bagian belakang yang mungkin orang-orang kalau lagi apa aja baru ke area sana, entah mau ngumpet atau apa gitu ya. Kalau pemeriksaan rutin mungkinnya seminggu sekali, ya orangnya mungkin cuma lihat oke aman gitu ya. Nah ini bisa juga karena ini ya, pola kegagalan itu muncul. Terus memang ada ketidakmampuan sejak awal ya, mungkin karena memang desainnya tadi, atau memang ada salah operasinya yang tidak kita sengaja lakukan gitu ya. Ya harusnya dia mengoperasikan dengan cara begini, tapi karena ternyata dulu pakai alat lain yang sebelumnya dengan cara berbeda, sehingga seolah-olah ini tidak mampu gitu alatnya. Padahal mungkin memang ada pola operasi yang berbeda atau hal lain gitu ya. Oke. Nah dari 3 hal ini kita bisa lihat pola kegagalannya, failure mode-nya ini. Nah kita bisa dapat gitu. Nah, atau ya biasanya kita udah langsung dapat di sini lah, root cause kita sebut gitu. Root cause-nya apa? Gitu ya. Jangan langsung konklusi ya, jangan langsung ke kesimpulannya. Begitu kita lihat mobil mogok, langsung kita akinya ini paling. Biasanya teman-teman di sini bilang akinya ini. Padahal kita belum cek. Nah, ternyata ada fuse-nya yang putus gitu ya. Atau apa hal lagi, misalnya ternyata kabel stop kontaknya yang putus gitu ya. Kita langsung menduga akinya, langsung lah ganti aki, ternyata bukan itu gitu ya. Nah, failure mode ini, pola kegagalan ini yang kita kumpulkan. Nah, nanti kita analisis lebih lanjut. Nah, jadi prosesnya tadi seperti saya bilang, dia bisa dengan 5 whys, FTA atau yang lain-lain. Ini nggak dibatasin lah prosesnya gitu ya. Nah, kalau dulu saya di training RCM itu memang ditulis lengkap itunya. Engine rusak karena fuel system bermasalah, karena injektornya injektor rusak gitu ya. Kita nggak bisa bilang apa injektornya itu karena injektor rusak, karena
bahan bakar kotor. Nah, gitu. Itu yang bisa kita lakukan di situ. Bahan bakar banyak air gitu. Di situ aja kita berarti root cause sebenarnya bahan bakar ini banyak air. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Oke. Jadi failure mode. Nah, jadi kalau kita lihat di failure mode itu banyak yang mungkin teman-teman juga sudah memahami gitu yang namanya Bell-Top curve gitu ya. Jadi kalau kita balik ke sejarah maintenance, mungkin nanti bisa dicari di internet gitu ya. Ada 7 pola kegagalan. Kalau zaman dulu orang menduga barang-barang itu pasti akan rusak karena keausan, karena ya pasti rusak karena keausan, karena usia gitu ya. Ternyata setelah diteliti, mayoritas kegagalan itu ya ini justru karena kegagalannya random, artinya memang nggak ada usianya atau di posisi di sini ya. Hanya 8-23% tergantung dari equipment-nya yang disebabkan normal gitu ya. Kalau pesawat sendiri itu kisarannya antara 8-10-an gitu ya. Kalau alat berat ya karena masih pakai engine yang masih banyak mekanikalnya mungkin di sekitar 20-23-an gitu ya. Tapi kalau alat-alat lain yang apalagi yang elektronik kayak handphone kita mungkin juga lebih kecil lagi nih. Tipe kegagalan karena keausan mungkin sekitar hanya 1-2% gitu ya. Karena panas ya mungkin baterai gitu ya. Karena panas lama-lama turun nih gitu ya. Kapasitasnya. Atau karena ini colokan chargernya karena sering cabut pasang cabut terus digoyang-goyang juga mungkin gitu ya, jadi rusak ya ininya. Nah itu mungkin tipe kegagalannya kecil karena keausan kayak seperti itu ya kecil gitu ya, lebihnya karena random, nggak ada usia gitu ya, atau berada di posisi sini. Nah dari pola kegagalan yang tadi dibahas sebelumnya kita matchkan di sini gitu ya. Nanti kita harus tahu pola kegagalan yang kita pilih ini secara logika ini masuk di mana? Apakah dia ada penyebab kausan? Dia ada kausan berarti dia ada lifetime-nya. Kalau gear aus gitu ya, transmisi tidak dapat memindahkan gigi gitu ya. Karena apa? Karena gearnya aus secara umum gitu ya. Ya mungkin kita akan bisa lihat di sini. Makanya mungkin kendaraan kita itu setiap 100.000 atau 220.000 kilometer kita ganti kopling gitu ya. Tapi ada hal lain lagi yang harus kita cari, misalnya karena olinya nih kalau dia sudah sampai 50.000 dia lebih kental ya, makanya kita mengganti oli di sini juga karena keausan normal, jadi kita ganti 50.000 misalnya. Tapi ada hal lain yang memang random yang kita nggak bisa cek di sini. Kalau pola kegagalannya itu masuk di sini di random atau kayak ini awal gitu ya, maka kita harus kenali lagi proses lainnya. Nah, ini yang kita sebut namanya potential failure gitu ya. Gimana, apa itu potential failure? Ya, ini ada tanda-tanda awal alat itu sudah rusak. Ya, sebenarnya alat itu sudah menunjukkan kerusakan, tapi kita masih belum menganggap dia rusak gitu ya, karena kita anggap fungsinya masih bisa dilakukan gitu. Contohnya apa? Misalnya kita punya pompa, ya, pompa air, pompa apapun gitu ya. Nah, pada kondisi normal motor memutar lewat koplingnya, terus pompanya gitu ya, normal dia berputar, bagus, suaranya tenang, ya aman gitu ya. Dengan berjalannya waktu mulai deh ada, kalau yang orangnya sensitif mungkin ya, punya indera keenam, punya indera keenam mulai, kenapa ini suaranya beda-beda gitu kan? Kenapa suaranya kok kayaknya ada yang berbeda di sini gitu. Nah, mungkin di situ dia akan mulai, oh ini kayaknya udah mau tanda-tanda nih rusak. Nah, kalau kita sudah punya data, oh kalau dari tanda kayak gini, bunyi kayak gini,
sampai dia jebol, ini kayaknya biasanya sekitar 6 bulan ini. Nah, berarti kita ada waktu dari sini ke sini, dia gagal sampai berhenti stop mungkin gitu ya. Ya, ini 6 bulan. Nah, artinya kita bisa punya waktu untuk melakukan maintenance di sela sini, gitu ya. Apakah kita mau perbaiki, kita bongkar dulu, kita cek bearingnya, kita cek rotor statornya atau lain-lainnya atau bagaimana gitu ya. Kita cek, kita akan temukan masalahnya. Oh, masalahnya ternyata di sini misalnya. Ya, tadi bearingnya sudah mulai aus. Kita ganti bearing ya dia akan normal lagi mungkin ke sini gitu ya. Tapi kalau kitanya belum aware, kitanya nggak memahami gitu ya suara secara proses suara, ini masih pakai panca indera ya. Mulai di sini gitu ya. Bergerak sini, di sini mulailah ada tanda lain, sudah mulai ya mungkin suaranya sudah kasar gitu ya. Udah mulai terdengar, orang-orang sudah pasti ngeh. Wah, ini pasti udah rusak nih. Cuma jarak dari si titik ini ke sini ini biasanya cuma 2 minggu misalnya. 2 minggu, artinya kesempatan kita lebih kecil. 2 minggu, wah ini nggak bisa nih kita lakukan apa-apa, pasti udah rusak. Jadi kita harus beli pompa baru. Nah, mulai dari sini mungkin kita mencari pembelian pompa baru supaya dia tidak begitu rusak. Ini kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Karena begitu misalnya kita tidak melakukan apa-apa di sini, pompanya rusak. Maka dari sini ke sini, ini ada kerugian kita, gitu ya. Kerugian. Ya, katakanlah di sini mungkin masih agak aman karena misalnya pompanya ini pompa air belum ada produksi lain, gitu ya. Pompa cadangan masih ada, gitu ya. Pompa cadangan masih ada, artinya masih bisa digunakan. Begitu karena kita merasa ada pompa cadangan, ya. Aman nih, tenang kita, ada pompa cadangan, nggak ada masalah, kita cuek di sini nih. Nah, ternyata makin beriring waktu di pompa cadangan juga mulai mengalami hal ini. Nah, makin lama kita mulai panik gitu, terjadilah pompa cadangan juga rusak. Pompa cadangan rusak di sini artinya pompa kita nggak bisa berfungsi sama sekali, nggak ada air yang bisa disuplai. Nah, konsekuensi 2 ini lebih parah lagi, akan lebih tinggi lagi mungkin biayanya gitu ya. Karena kalau udah dua-duanya rusak, mau nggak mau pasti kita telepon vendornya buru-buru kan, hari Sabtu atau Minggu gitu rusak gitu ya. Wah, pokoknya saya harus kirim ini, bisa hari ini nggak? Bisa Pak, kirim hari ini, tapi tim kami sedang ini. Wah, sudah kirim lah, pokoknya saya bayar, seberapa pun kami bayar gitu kan. Ya, jadi resikonya di sini akan lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, inilah potensial failure yang harus kita amati. Kalau dia kegagalannya random, gitu ya. Kalau dia kegagalannya berupa mekanis yang tadi aus normal, mungkin kita masih tenang. Kita masih bisa memperkirakan kapan kira-kira dia akan rusak. Tapi kalau dia random, kita harus memperhatikan di sini. Nah, makanya kalau selama ini kita mungkin mengandalkan panca indera, gitu ya. Nah, dengan seiringnya bertambah teknologi, harusnya kita sudah menggunakan teknologi ya. Misalnya tadinya sini pakai suara, kita dengar pakai telinga. Ya, ternyata yang biasanya periksa mau ini memahami perbedaan suara, dia dipindah ke section lain, gitu ya. Pindah ke section lain, ganti orang baru. Orang barunya punya sensitivitas pendengaran yang berbeda. Nah, biasanya yang orang lamanya di sini sudah anggap masalah, orang baru nggak kedengeran ini. Dia baru nemuin di sini di 2 minggu terus gitu kan. Nah, ini mulailah belajarlah kita di teknologi. Ya, bisa dengan apa? Termogan, mungkin di sini sudah mulai panasnya, atau dengan ya apalah ultrasonik atau hal lain, atau kita pakai online monitoring, pakai vibrasi, sehingga kita bisa menghilangkan resiko gitu ya. Sehingga unit ini sebelum sampai rusak di sini, kita sudah tahu dan sudah memperkirakan waktu ini misalnya 6 bulan rusaknya, kita sudah punya spare. Bahkan mungkin sebelum spare itu terjadi, kita membutuhkan penggantian pompa, kita hanya perlu mungkin mengganti bearingnya saja gitu ya. Ya kan pada saat karena kita punya pompa cadangan,
pada saat ini mulai rusak, ya pompa cadangan kita nyalakan, pompa ini kita matikan gitu kan. Kita matikan, kita perbaiki. Nah, begitu nanti sudah selesai ya kita hidupkan lagi. Jadi konsekuensi yang 1-2 ini nggak akan terjadi gitu. Ya. Oke, Kang Ros. Yap. Ini ada pertanyaan nih. Untuk menentukan potensial failure itu kan harus ada data-data yang kita pelajari dan sebagainya. Nah, kalau datanya belum ada itu pakai apa ya, Kang Ros? Kalau Oke, unit terima baru kasih. gitu ya. Nah, silakan. Unit baru tapi komponen pasti kan ada yang serupa ya. Maksudnya kita bisa mengambil historical dari komponen yang serupa di area lain, tempat lain. Jadi nggak harus dari area kita sendiri untuk tahap awal. Nanti setelah kita memiliki data, ya tentu kita perbarui lagi, gitu ya. Jadi pada saat nanti di maintenance task itu kita apa saja sih yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi secara data historical untuk beberapa komponen itu ada buku panduannya. Kalau bearing itu ada gitu ya. Dia akan punya panduan harusnya berapa lama bearing itu bisa lifetime gitu ya. Atau dengan metode apa. Nah, biasanya kalau kita lihat urgennya tinggi gitu ya, keurgenitas ininya alatnya ini cukup kritikal, itu ya kita harus memakai memang alat tambahan, alat bantu deteksi tambahan sehingga kita punya peluang untuk mempelajari gitu ya. Jadi nanti kita cek, kita akan lihat lah bagaimana, apakah setiap pekerjaan di RCM ini begitu ketemu ini langsung ganti, begini langsung ganti ya enggak. Makanya itulah kita melakukan RCM biar enggak setiap terjadi sesuatu itu kita ganti satu unit, satu aset gitu ya. Cara proses itu kira-kira ya. Oke. Nah, satu lagi nih, ada pertanyaan di chat ini dari Pak Haris Sukisno. Ini juga menarik karena background-nya Kang Ros kan juga dari penerbangan. Nah, sebenarnya kan kalau di penerbangan tuh nggak boleh ada failure gitu kan ya. Apa sih sebenarnya yang kalau di heavy equipment mungkin masih boleh ya, tapi kalau di pesawat di sana nggak boleh ada. Nah, gimana itu Kang Ros menyikapi? Konsepnya dulu. Sehingga ya mungkin ada seperti itu konsepnya dan juga mungkin nanti ada implikasi ke cost. Jadi, dan yang lain. Kalau tidak diperbolehkan failure, ya enggak sih, tetap pasti akan ada terjadi failure. Karena itu kalau di penerbangan di pesawat itu kita ada namanya fail safe gitu, walaupun sudah fail tapi masih safe. Karena itulah di pesawat itu biasanya backupnya kalau ada elektronik tetap ada mekanikalnya gitu. Nah itu setelah itu ada prosedurnya. Kalau sudah terjadi ini apa yang harus dilakukan pilot agar tetap aman gitu. Jadi kalau dibilang tidak boleh ada kegagalan ya enggak gitu ya. Cuma bagaimana mengurangi kegagalan itu ya itu prosesnya ada gitu. Jangan sampai pas lagi terbang di atas engine satu mati gitu kan. Nah, biasanya penumpang kan nggak tahu ya kalau engine mati ya. Kecuali tiba-tiba bingung kok kita mendaratnya di bandara yang lain ya gitu. Kecuali kalau engine-nya kebakar lah mungkin ini gitu ya. Nah biasanya itu ada ya kita melakukan misal inspeksi di pesawat itu juga ada namanya ya tetap ada preventif gitu ya setiap tahun ini hard time komponen ya. Jadi dia komponen itu harus diganti LLP ya, life limited part. Itu harus diganti setiap berapa ribu jam terbang supaya dia dianggap aman. Walaupun nanti pas dicek kondisinya dia masih bagus ini, misalnya seperti pesawat jet, baling-baling depannya itu ini harus ganti. Ada di dalamnya lagi kompresor itu ya, baling-baling kompresornya juga masih dianggap masih bagus, tetap itu harus kita lepas ya, kita ganti baru untuk menjaga keamanan. Jadi kalau dibilang tidak boleh ada kegagalan, ya enggak, semuanya masih mengalau kegagalan, tapi dengan adanya backup gitu ya. Di penerbangan juga ada namanya no go item ya, bapak-bapak pasti tahu gitu ya. Artinya kalau misalnya pesawatnya itu walaupun ada gagal satu, tapi kalau masih ada backupnya dia masih bisa terbang gitu. Oke, siap. Yang kedua,
ada metode-metodenya untuk memastikan keselamatan, gitu ya. Pertama adanya inspeksi, kedua adanya penggantian komponen yang harus tepat waktu, gitu ya. Nah, dan ya proses yang serupa sebenarnya yang kita bicarakan di sini, gitu. Oke. Oke. Siap. Untuk Pak Nizar, nanti resen aja ya. Pak Nizar pertanyaannya ketumpuk nih. Jadi Pak Nizar Zakaria bisa nanti resen. Ini ada Pak Andi Asrul nih. Silakan Pak Andi. Oke Pak, terima kasih. Pak Ros, apakah ini yang biasa kami sebut dengan daily inspeksi dalam rangka menentukan patiknya suatu komponen atau part gitu Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak, ini bisa dibantu? Saya agak ini suaranya. Apakah ini termasuk daily inspeksi? Oh, oke. Ya, nanti di RCM ini kita akan melihat apakah mana tugas-tugasnya. Jadi nggak semua hasil RCM itu larinya ke maintenance, gitu ya. Larinya nggak ke mekanik aja. Ada yang larinya ke operator, lari ke mekanik, bahkan ke manajemen juga ada. Gitu. Oh gitu. Oke. Jadi memang ini makanya saya bilang cukup komprehensif, gitu ya. Asal kita kuat aja. Asal kita kuat untuk melakukan dengan sabar dan teliti, gitu aja. Karena kalau mau benar-benar itu harus main data dan experience juga, gitu ya. Oke. Itu Boleh ya Pak saya Andi. lanjut dulu ya? Mungkin Ya, ditambah masih cukup dengan berdebat argumen dulu di rapat Pak ya. Ya, jadi poinnya RCM ini nggak langsung hubungannya sama maintenance. Jadi kalau ada pertanyaan berikutnya yang terkait apakah hubungannya sama CPM, ya CPM bagian dari RCM. Iya. Gitu ya, Kang Ros. Ya, nanti saya jawab dulu ya. Nanti dijawab ya. Selesaiin dulu ya. Lanjut dulu, Bos. Soalnya ada beberapa pertanyaan juga saya lihat. Oke, saya terusin dulu ini. Langsung. Masih cukup panjang. Oke, ini yang pola kegagalan tadi juga saya mau coba ini kan, tapi kayaknya oke lah, kita ambil contoh misalnya. Tadi mobilnya Pak A yang bawa barang. Kerusakannya adalah misalnya pintu belakang tidak dapat terbuka, gitu kan? Karena penting nih kalau buat bawa dagangan barang, nggak mungkin lewat pintu penumpang kan, samping kan pasti ngandelin pintu belakang. Beda sama Pak B. Pak B justru dia lewat pintu samping, ya kan, pintu penumpang. Nah, tapi sama-sama pintu, gitu kan? Nah, secara proses pola kegagalannya apa aja kira-kira kalau pintu nggak bisa terbuka? Teman-teman ada yang bisa ini? Permisi Pak, mungkin dia punya lock door Ya. macet. Lock door atau macet. dia punya, ya karena ada bar atau apa di dalamnya. Oke, lock door macetnya karena apa Pak? Kira-kira Pak Andi? Biasanya di situ ada bar atau batangan besi yang menghubungkan antara lock door dengan gagang pintunya. Ya. Di situ lepas, Karena Pak. springnya, ya. Iya, Springnya sudah patah misalnya, gitu ya. betul. Kira-kira itu cukup atau mau kita dalemin lagi? Spring patah, terus apalagi ke dalam atau cukup itu aja? Nah, itu yang harus kita tentukan di ini kita, gitu ya. Kayak sampai tadi rem. Rem juga gitu. Baik. Apakah kita cukup sampai rem kanvas rem habis, kanvas rem patah, atau kita sampai nih kanvas rem habis sebelum waktunya. Karena apa? Karena material kanvas remnya tidak sesuai. Kenapa? Karena pabriknya tidak ya, cukup kita batasi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pola kegagalannya, mana failure mode yang kita ambil, cukup kira-kira di mana tindakan kita, gitu ya. Kira-kira sampai sini cukup lah. Kanvas rem habis. Oke, kayaknya ini aja deh. Nggak usah kita dalemin lagi, gitu. Tapi untuk beberapa hal memang harus kayak tadi, gitu ya. Ya injektor karena misalnya fuel, gitu ya. Terus banyak lagi, gitu ya, pola kegagalan. Nah, pada saat analisis itu nanti kita bisa melihat proses selanjutnya, gitu ya, dari pola kegagalan kita. Nah, dari pola kegagalan ini nanti kita akan bercerita pola kegagalan ini akan menyebabkan apa saja, dan nanti akibatnya apa. Jadi pada saat kita mencari pola kegagalan, kita melakukan 5 ways dari atas ke bawah. Nah, di failure consequence ini kita balikin lagi dari bawah ke atas, gitu ya. Nah, dari bawah ke atas, kenapa? Kita harus cari cerita dulu di situ. Di failure consequence ini
cerita dulu. Nah, saya ngambil ini ada diagram yang akan menentukan konsekuensinya apa. Saya ambil dari tadi seperti saya bilang dari Aladon, karena dulu saya training ngikutin ini ya di dulu perusahaannya, yang maaf bukan iklan ya, dulu saya pernah kerja di Real Logika Indonesia gitu ya. Jadi salah satu konsultan di sana. Ini salah satu panduan kami gitu ya. Jadi sini kita cerita. Nah, misalnya tadi gitu ya, kanvas rem habis menyebabkan rem tidak dapat berfungsi, sehingga menyebabkan mobil tidak dapat berhenti dan dapat menabrak. Ya, apa resikonya di pasar nih kan gitu ya? Di pasar menabrak orang yang ada di pasar, mengakibatkan ya mungkin bisa kematian atau kitanya yang dimati gitu kan, dipukulin orang gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat konsekuensinya apa. Nah, di sini ada 4 konsekuensi ya, pengelompokan ya. Kalau di RCM 2-nya Aladon ini, di RCM Aladon ini enaknya ada warna seperti ini, jadi kita ada namanya konsekuensi kegagalan tersembunyi gitu ya. Terus ada keselamatan dan lingkungan hidup, ini yang merah, sama lingkungan hidup. Ini kegagalan tersembunyi. Terus ada konsekuensi operasional dan non operasional. Nah, dua ini berkaitan dengan ya secara tidak langsung sebenarnya ada safety-nya juga, tapi ada perbedaannya gitu ya. Untuk yang kasus kegagalan tersembunyi, rem ini sebenarnya masuk apakah kalau dia gagal tersembunyi atau tidak? Ada yang bisa jawab, Bapak-Bapak? Untuk rem, kalau dia gagal, dia ini tersembunyi atau tidak kegagalannya? Tidak, Pak. Kenapa, Pak Andi? Karena pada saat awal terjadi suatu kegagalan akan terlihat bagaimana rem itu, kecepatan mobil itu dengan dia menabraknya. Apakah dia mengaktifkan rem atau tidak? Wah, bahaya dong, Pak Andi. Kalau misalnya sampai kita tahunya pas nabrak orang gitu, bahaya dong. Jadi gimana? Teman-teman lain ada yang punya pendapat lain terkait rem, apakah termasuk kegagalan tersembunyi atau tidak? Tidak, Pak, tidak. Kenapa alasannya, Pak Uji? Ya, karena kita bisa lihat parameter ininya awalnya. Contoh pengerem bahasanya itu bahasa Indonesia rem kurang pakem misalnya, gitu. Ya kan? Atau terjadi pengurangan gesekan di dalam kan. Jadi berkurangnya kemampuan pengereman yang dimiliki oleh kendaraan itu, sehingga yang biasanya kita injak sedikit itu sudah mulai terasa pengereman, tiba-tiba kita injak full masih nyelonong, itu kan ciri-ciri itu. Oke, makasih Pak Uji juga buat Pak Andi. Oke, sekarang pertanyaan saya, airbag pada saat airbag itu kalau dia gagal tersembunyi atau tidak? Airbag tersembunyi, Pak. Tersembunyi, Pak. Barangnya tersembunyi. Kenapa, Pak? Karena dia membutuhkan pembuktian pada sensor. Sensornya ini berfungsi atau tidak. Setelah itu banyak yang perlu apakah airbag-nya atau sensornya yang perlu diteliti lagi. Gitu. Jadi tersembunyi atau tidak, Pak Andi? Tersembunyi, Pak. Tersembunyi. Kalau airbag-nya tiba-tiba terbuka? Kalau tiba-tiba terbuka tanpa ada trigger, berarti airbag-nya sudah gagal. Ya. Nggak tersembunyi lagi, karena udah keluar. Kan? Bujur kan? Ya. Tersembunyinya berarti ada yang kita lihat ininya nggak? Nah, contoh satu lagi misalnya PSV, pressure safety valve atau release valve, dia tersembunyi atau tidak kalau dia gagal? Dia tetap tersembunyi. Yang terjadi adalah pengurangan kemampuan itunya tadi, performanya. Kalau ininya kasusnya sama, PSV-nya dia
bunyi terus udaranya terbuka terus. Apakah itu gagal atau tidak? Ya, mengeluarkan Gagal. udara. Ya, itu gagal, Pak. Jadi Dari mana Jadi, kita tahu gagal? Dari mana kita tahu gagal bahwa itu gagal? karena valve tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Gitu. Kalau pressernya kita set di situ PSV-nya 120 PSI. Ternyata di tabungnya itu 130 PSI, gagal nggak, Pak? Enggak gagal itu, Pak. Karena memang kapasitas di valve itu hanya menahan Jadi 120. PSV disebut gagal kalau bagaimana, Pak? Ketika dia sebelum 120, misalnya baru 100 PSI, dia sudah melepaskan udaranya gitu. Oke. Jadi kegagalan tersembunyi ini harus ada satu kejadian dulu di depannya, sehingga kita tahu dia gagal atau tidak fungsinya. Tadi airbag. Iya. Ya, airbagnya terbuka, gitu kan? Mungkin orang akan menganggap dia kegagalan terlihat karena apa? Airbagnya buka kok gitu. Tapi dalam kondisi normal kita nggak tahu pada saat nanti kejadian gitu ya. Kalau mungkin pas terbuka terbuka sendiri gitu ya, orang akan menganggap airbagnya masih berfungsi gitu ya. Airbagnya rusak tapi berfungsi gitu ya. Tapi pada saat kejadian unit mobil kita menabrak dan airbag tidak terbuka, kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ. Jadi kalau kita ngomongin kegagalan tersembunyi, tadi yang Pak Andi jelaskan di pressure valve, harus ada parameter lain, ya, artinya ada fungsi dari aset yang lain yang memang tidak terpenuhi dan alat ini bekerja gitu ya. Kayak tadi bukan bekerja, alat ini menampakkan kerusakannya. Jadi kayak tadi misalnya pressure valve, pada saat pressernya itu di 130, orang melihat bunyi gitu, oh aman berarti bekerja. Tapi pada saat pressernya di bawah 110, dia berbunyi, oh berarti rusak, gitu kan? Nah, Ya, Pak. berarti Betul. konsep kegagalan tersembunyi adalah kegagalan yang tidak terlihat dalam kondisi normal, Pak. Gitu. Oh. Jadi bukan gara-gara barang yang ke pressure valve terus gauge-nya di belakang kita nggak ngelihat, wah ini kayaknya 130 PSI ya. Karena kita padahal sebenarnya dia masih 110 gitu ya. Bukan gara-gara barangnya itu tidak terlihat oleh kita gitu ya. Tapi karena fungsinya itu kerusakan kita tidak ketahui kalau tidak ada dalam kondisi normal gitu ya. Jadi harus kondisi abnormal dulu baru kita tahu dia berfungsi atau tidak gitu. Ini yang konsep kegagalan tersembunyi. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi bukan masalah terlihat atau tidak ya tersembunyi itu ya, tapi fungsinya gitu ya. Dia dalam kondisi normal memang alat ini tidak bekerja. Dia hanya bekerja pada dia hanya bekerja pada saat kondisi tidak normal. Ya, contohnya tadi pressure valve, sprinkler di kantor mungkin ya. Terus apa lagi? Pemadam kebakaran otomatis gitu ya. Ya banyaklah alat-alat pengaman. Termasuk kalau di mobil kita itu ada lampu gitu ya. Lampu indikator yang airbag, yang transmisi semuanya gitu kan. Dalam kondisi normal harusnya dia mati gitu kan. Ya. Nah, pada saat tiba-tiba engine kita bermasalah dia mati juga, kita kan nggak tahu. Taunya begitu engine-nya sudah jebol aja. Loh kok lampunya nggak nyala-nyala nih, overheatnya, tanda ini kita yang temperatur mesinnya. Kita nggak tahu dia selama ini tunjuknya normal gitu ya, di tengah aja gitu ya. Nah, kita nggak aware gitu ya. Tiba-tiba di jalan di mana engine kita jebol, itu kan berasap tiba-tiba depan. Loh kok ini indikator temperatur kita masih di tengah. Oh sudah ini. Nah, kita nggak tahu kalau ternyata kabelnya putus mungkin di belakang. Gitu. Nah, itu yang tersembunyi. Jadi bukan karena tidak terlihat, tapi lebih karena kita tidak akan ketahui kalau kondisi normal. Kita akan tahu dia berfungsi atau tidak dalam kondisi tidak normalnya. Ada kondisi abnormal yang
fungsinya adalah sebenarnya aset fitur ini melindungi hal tersebut. Ya tadi indikator temperatur untuk melindungi engine. Kalau engine-nya normal ya indikator normal mah. Ini kita aware gitu ya. Begitu engine-nya overheat, indikator normal kita bingung. Gitu. Oke. Kalau yang kedua, yang merah, ini masalah ya keselamatan dan lingkungan. Ya ini sama lah ya. Area keselamatan ini masalah apakah ada orang terluka atau tidak, gitu ya. Kalau yang masalah lingkungan itu apakah ada pencemaran lingkungan? Nah, tadi saya bilang, nanti ada contohnya di bawah di belakang ini. Nah, apakah kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan kayak tadi, kayak misal contoh kita ada kebocoran oli, gitu ya. Oli apa tuh? Oli rem. Nah, oli rem ini masuk di mana? Ya mungkin akan masuk di sini, gitu ya. Safety. Nah, sedangkan kalau misalnya kebocoran tangki solar untuk truk-truk tambang kita, mungkin akan larinya di sini, gitu ya. Oke. Terus yang ketiga nih operasional. Operasional dan operasional ini sebenarnya lebih ke arah masalah cost, gitu ya, masalah uangnya. Tapi di sini adalah lebih ke arah apakah kegagalannya ini dapat berdampak langsung terhadap operasional, misalnya mesin kita kayak tadi gearnya sudah nggak align, sehingga produknya yang hasil jadi agak nggak rata misalnya gitu ya. Misalnya kita pabrik packaging gitu ya, kardus yang tadinya pemotongannya rata, tiba-tiba ada satu yang nggak align, motongnya jadi agak miring dikit. Nah gitu, ini akan pengaruh gitu. Atau ya kalau di tambang atau pesawat gitu ya, masalah misalnya fuel gitu ya, kita akan kelihatan ini lebih boros gitu ya. Nah, hal seperti itu larinya nanti di konsekuensi operasional. Kalau non operasional ini lebih ke arah biaya maintenance-nya kita gitu ya. Biaya maintenance kita. Jadi dari 4 konsekuensi ini nanti kita punya turunannya lagi, kita akan mencari gitu ya. Ini mungkin nggak begitu kelihatan jelas ini. Nanti ada ininya. Ya apakah yang pertanyaan pertama di sini itu apakah ada inspeksi yang bisa on condition gitu ya. Apakah kita bisa melakukan pekerjaan on condition, melakukan pemeriksaan untuk kegagalan tersebut gitu. Ini yang kita lihat. Kalau bisa diperiksa, ya artinya kita bisa melakukan pengecekan gitu ya. Misalnya kayak tadi pompa. Oh, bisa Pak, ini kita cek dengan termogan. Dia akan kelihatan kalau bearingnya sudah aus atau sudah tidak align lagi, biasanya ada panasnya Pak. Nah, kalau kita lihat termogan warnanya udah berbeda, agak orange, bahkan merah gitu. Harusnya normalnya hijau. Nah, itu nanti bisa kita lihat. Gitu. Nanti bisa kita lakukan on condition pemeriksaan, termasuk pemeriksaan dengan fisik ya, dengan panca indera. Ya siapa tahu teman-teman ada yang ini sensitif kayak tadi ya, bisa mendengarkan bunyi bising atau melihat. Biasanya kalau yang hal-hal kecil ya, kayak misalnya kotor, kebocoran gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan panca indera. Tapi kalau sudah lebih sensitif ya, misalnya kayak suara, lebih temperatur, lebih baik menggunakan tool gitu ya. Jadi itu on condition. Di bawahnya ini adalah pekerjaan restorasi gitu ya. Apakah kita bisa melakukan restorasi atau overhaul gitu ya, perbaikan. Bukan, ini perbaikan berkala dulu ya. Ya restorasi sih ininya. Ya, perbaikan berkalanya gitu ya. Restorasi apakah kita misalnya kayak tadi rutin kita mengganti bearingnya setiap 6 bulan, mengganti rem setiap 100.000 kilometer ya. Ini restorasi lebih ke arah overhaul gitu ya, apakah bisa di overhaul gitu ya. Nah yang terakhir ini yang tadi penggantian berkala, kayak tadi saya salah, penggantian berkala itu lebih ke arah penggantian ya, misalnya kayak tadi rem, apakah kita bisa ganti remnya itu setiap
ya 50.000 kilometer, atau penggantian yang sifatnya berkala, termasuk penggantian oli gitu ya. Kita misalnya di bagian sini kita bisa melakukan inspeksi oli dengan visual, tapi kita juga nanti setelah itu kita tahu setiap 350 jam, 500 jam harus ganti oli memang Pak, nggak bisa kita ini. Nah, untuk konsekuensi operasional, jadi kalau misalnya kita melihat ada pola kegagalan yang larinya kedua ini, gitu ya, larinya kedua ini, dan kita tidak bisa menemukan di on condition, terus ada restorasi, ya, apalagi di ini penggantiannya ini juga tidak bisa kita lakukan, maka kita bisa melakukan namanya run to failure. Jadi ini balik ke pertanyaan kita sebelumnya. Jadi kalau ada pola-pola kegagalan yang tidak berkait dengan kegagalan tersembunyi atau keselamatan dan lingkungan hidup, jadi hanya berkaitan di dua ini, operasional dan non operasional, kalau kita tidak menemukan metode kerja yang sesuai, maka kita bisa buat dia menjadi run to failure. Kalau hasil analisisnya secara ekonomis memang nggak perlu kita ganti, gitu ya. Jadi nggak semua pekerjaan, semua komponen itu harus kita buatkan plan maintenance. Nggak perlu kita lakukan pekerjaan, kita nunggu aja rusaknya kapan, nah baru kita ganti. Tapi resikonya harus kita pahami dulu, gitu ya. Resikonya seperti apa, gitu. Tapi kalau kedua kegagalan yang ini larinya, ini akan dilarikan misalnya larinya ke modifikasi, gitu ya. Jadi kita harus mencari, kalau misalnya kegagalan tersembunyi ini, apalagi kita tidak dapat tas yang bisa mencegah atau mengurangi resiko kegagalannya, maka dia akan dilarikan untuk redesign. Kita harus cari cara, bagaimana caranya supaya kegagalan ini bisa kita ambil tindakan, gitu ya. Apakah nanti menambah gates misalnya, sehingga kita bisa melarikan dia ke sini, gitu ya, atau kita mengganti protective device-nya, sehingga dia akan tetap lebih mudah terbaca, gitu ya. Kalau yang ketiga ini juga sama, nanti dia kalau misalnya kita tidak menemukan, maka larinya akan redesign, gitu ya. Nah, redesign ini juga nanti akan kita lihat apakah dia masih mengakibatkan safety atau enviro. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan lari ke sini. Jadi dua hal ini sebisa mungkin kita memang, kalau memang tidak menemukan, kita melakukan redesign agar dia lari ke sini, gitu ya. Nah, sehingga resikonya lebih kurang. Dan dua sini juga tetap ada redesign. Kalau memang dari run to failure-nya nggak mungkin wah Pak, nggak bisa nih kalau kita tunggu rusak terus baru kita ganti. Kita harus sebelum dia rusak Pak, berarti kita harus melakukan redesign. Redesign-nya itu entah tadi menambahkan langsung backup-nya, kayak misalnya generator pakai ATS gitu ya, auto transfer switch-nya, atau lampunya pakai cadangan, begitu lampu satu mati, lampu keduanya langsung nyala gitu. Nah itu kita memproses di sini. Gitu. Oke. Nah di sini kira-kira lebih jelas ya. Jadi kalau hidden failure ini adalah kegagalannya itu tidak berdampak langsung. Nah, dia baru ketahuan itu kalau kondisi normal, jika gagal dia tidak dapat berfungsi dalam kondisi tidak normal. Jadi dalam kondisi normal dia tidak akan kita tahu dia rusak atau tidak, gitu ya. Nah, sama dengan safety dan environment, gitu ya. Ini bisa menyebabkan orang terluka atau pencemaran lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat, kita akan, kalau memang diperlukan, dia akan redesign, memodifikasi supaya larinya ke sini, gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita melakukan redesign di area sini, larinya ke sini, jangan di sini juga, gitu ya. Percuma jadinya. Nah, kalau operational consequence ini lebih karena masalah biaya. Kalau di operasional berarti ada biaya operasional yang bertambah plus biaya maintenance-nya, gitu. Kalau non operasional hanya berdampak di biaya maintenance-nya kita, gitu ya.
Tapi ini pun bisa dilihat dari nilai ekonomisnya. Bagaimana caranya membandingkan nilai ekonomis gitu. Nah, untuk menentukan tugas tasnya atau pekerjaan apa yang sesuai, ada 2 yang harus kita lakukan. Pertama technical visible, sama worth doing. Kalau technical visible ini artinya secara teknis bisa dilakukan, gitu ya. Worth doing, layak itu kita lihat dari biayanya. Biayanya harus lebih rendah dari konsekuensi kerusakannya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu inspeksi misalnya generator, tapi kalau kita mau lakukan PM cek generator itu harus matiin generator sehingga satu gedung mati, orang nggak bisa kerja, gitu. Ya artinya dia nggak worth doing, gitu ya. Walaupun secara technical visible mudah, ya ruangannya ada, kita tinggal akses masuk. Worth doing-nya gimana? Ya mungkin bisa diatur nanti di maintenance-nya. Jadi schedule-nya itu keluarnya setiap hari Sabtu atau Minggu, nah, gitu kan? Bukan di hari kerja. Jadi setiap ada pekerjaan pasti di hari weekend. Gitu. Ya biayanya paling ada tambahan biaya overtime buat mekanik yang melakukan pekerjaannya. Nah itu harus dihitung juga semua. Kalau melakukan di overtime, biaya tambahannya 1 orang kira-kira kena 1 juta, tambah gini-gini ini dibandingin matiin 1 kantor, nanti komplain, ya oke, masih worth doing lah, masih ekonomis. Technical visible ya jelas. Kalau generator misalnya ada area sendiri walaupun di bawah gitu ya, kita masuk, kita buka, kita cek, kita semua aman gitu ya. Yang ada pekerjaan mungkin tidak technical visible, ya dia misalnya pemeriksaan lampu gitu ya, lampu kita periksa gitu. Nah, kita selama ini nggak pernah tahu usia lampu, walaupun dari pabrikannya bilang, oh ini mampu 1 tahun Pak, tapi kita belum tahu sebenarnya bisa 1 tahun atau enggak. Kita periksa gimana cara tanda-tandanya. Mungkin nggak tadi yang potensial failure-nya itu ya mendapatkan ini technical visible-nya. Tandanya seperti apa ya? Kalau lampu ya kedap-kedip Pak, tapi kedap-kedipnya berapa tahun sekali nih? Berapa bulan sekali kedap-kedipnya lampu gitu. Terus kalau kedap-kedip itu harus gimana? Ya kedap-kedip harus diganti. Artinya nggak ada teknik. Untuk lampu memang tidak ada technical visible. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin ya memang menyiapkan spare aja gitu ya. Jadi untuk secara proses failure mode dan lain-lain itu kita harus melihat beberapa poin yang tadi ya. Ini konsekuensinya, terus secara kelayakannya, secara teknis, sama kelayakan secara ekonomis. Terus nanti juga pada saat penyusunannya itu kita harus memperhatikan ini. Ya, K3 ya, risk assessment melalui job safety. Gitu. Oke, saya mohon maaf ini agak ribut. Nah, sekarang kita lihat di sini. Motor berasap ini kira-kira masih berupa potensial failure atau sudah failure? Oh, Bapak. Potensial failure, Pak. Kenapa potensial failure? Karena salah satu tanda-tanda bahwa mesinnya kebakarannya bermasalah gitu, Pak. Oke. Kalau ini motor di Indonesia, oke, ini masih potensial failure. Kalau ini motornya ada di Eropa. Jadi gimana? Failure, Pak. Failure, Pak. Failure Failure kalau motornya di Eropa. failure. Kalau di sana pasti sudah begitu berasap kayak gini, langsung polisi juga mungkin ini langsung datengin gitu ya. Iya, Pak. Tapi di kita mungkin masih diterima potensial failure. Jadi hal ini. Kalau tapi secara overall ini harusnya sudah gagal ya. Sudah Jadi, gagal. pada dia asapnya sudah awal-awal mulai dikit-dikit, nah harus kita cek, gitu ya. Oh ini sudah mulai berasap. Apa yang menyebabkan dia berasap? Ya mungkin linernya kita atau fuelnya banyak air atau injektor gitu ya. Nah, seperti ini juga sama lampu. Lampu juga harus kita pastiin pada saat kita start mobil, kita lihat lampunya nyala atau tidak, gitu kan pertama. Kalau nyala terus nggak mati, ya berarti harusnya udah failure, gitu ya. Bukan potensial failure lagi. Pompa juga gitu. Pompa kalau kita lihat, ya teman-teman mungkin tahu ya. Saya jarang berhubungan dengan pompa, tapi teman-teman yang sering berhubungan mungkin tahu. Ada berisiknya, temperaturnya, terus mulai ada pressure-nya yang terganggu, ya gitu kan. Nah itu bisa kita lihat di tahap mana kita anggap gagal.
biasanya tahap gagal itu kita sebut kalau dia tidak keluar sama sekali airnya, misalnya pompa air. Padahal kita harus set sebenarnya parameternya. Kita bisa minta pompa ini 20 liter per menit misalnya. Nah, pada saat dia sudah mulai mengeluari cuman dia tidak bisa 20 liter per menit, harusnya sudah dianggap gagal gitu ya, atau sudah kita anggap sebagai potensial gitu. Sudah dianggap kalau di bawah 20 liter per menit harusnya sudah gagal kalau kita set. Tapi selama ini kita nggak pernah aware pompa itu gagalnya kalau sudah tidak keluar. Padahal kita maunya performanya sudah jelas-jelas. Pokoknya harus 20 liter per menit. Nah, terus begitu pompanya udah ngejam, nggak bisa keluar, baru kita ribut. Wah, ini pompa rusak. Ya. Jadi ini harus kita perhatikan juga ya pada saat ini. Aki juga. Gimana cara Bapak-Bapak tahu aki ini masih bagus atau tidak? Tanpa menggunakan tool. Biasanya melihat pada ada code, tampilan code di atas itu, di sampingnya sisi untuk ini ada, kita bisa lihat di sini gitu ya. Mungkin kalau hijau, merah gitu ya. Kalau hijau masih bagus, merah sudah rusak. Tapi kadang-kadang juga kita harus aware apakah cukup. Ya memang kadang-kadang ya harus butuh lihat di unit mobil kita gitu ya. Apalagi sekarang banyak mobil yang sudah pakai OBD, kita sudah bisa pakai install aplikasi OBD-nya. Ya mungkin Bapak-Bapak bisa praktekkan lah pakai OBD 2 gitu ya di mobil, sehingga kita bisa terbaca ini gitu. Oke, saya ngebut, maaf. Ini jadi dari hasil RCM kita nanti kita akan mempunyai beberapa banyak pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan itu harus kita kumpulkan. Pertama kita lihat dari pekerjaan on condition apa saja yang kita dapatkan. Terus ada recondition atau replacement gitu ya. Apa saja yang kita dapatkan di sini. Nah, ditambah lagi tadi failure finding. Nah, mungkin Bapak-bapak masih belum ini, banyak ada yang belum paham ya failure finding. Nah, seperti saya bilang tadi, tugasnya ini nggak cuma ke orang mekanik, tapi maintenance dan operasional juga ada, gitu ya. Nah, ini nanti on condition ini larinya kan yang kita sebut dengan predictive maintenance, gitu ya. Nah, kalau on condition ini biasa buat mekanik biasanya dibuat di pre-check, restart list ya. Jadi kita cek, kita lihat sebelum unit dinyalakan, oke, bagus, gitu ya. Nanti pada saat on juga kita lihat, ini prediktif ya kita sebut. Kalau sudah replacement, nah ini mungkin ada yang masuk juga ke operasi, ya beberapa site mungkin membolehkan operator misalnya mengganti hal yang kecil gitu ya, mengganti tabung Pyrex gitu ya, mengganti atau mengisi coolant gitu ya. Mungkin ada yang bisa dimasukkan ke operasi. Tapi untuk mayoritas kalau replacement memang recondition replacement larinya ke maintenance. Nah, tugas ini yang disebut kita preventif. Kalau dia ada penggantian komponen, penggantian part besar apalagi, ini namanya preventif. Nah, bagaimana failure finding? Failure finding ini kalau kita sebut detektif. Ya, prosesnya adalah dia mencari tahu kondisi apakah alat ini sudah rusak atau belum, atau komponen sudah rusak atau belum. Jadi bukan untuk melihat kapan dia rusak, tapi untuk memastikan ini masih berfungsi atau tidak. Nah, contohnya kita cek misalnya sprinkler. Gimana cara mengecek sprinkler kita? Apakah dibakar gedungnya untuk cek? Atau bagaimana, ada metodenya enggak? Nah, biasanya ada beberapa metode yang dilakukan teman-teman mungkin gitu ya. Kalau fire pumpnya ada di luar, ya mungkin dicek, dibawa pakai selang disemprot gitu ya. Banyak, termasuk beberapa airbag kita bagaimana cara ngeceknya ya, failure finding ya, mungkin ada teknisi dealer yang bisa mengecek ini gitu ya. Nah, setiap pekerjaan mencari tahu ini namanya detektif task ya, kayak detektif memang mencari rusak atau tidak, bukan memperkirakan. Oh, jadi hasil dari failure finding ini tidak bisa memperkirakan, oh ini sebulan lagi rusak, lah bisa. Dia hanya bisa menyatakan, oh alatnya masih bagus, oh alatnya sudah rusak, harus kita ganti gitu. Kalau prediktif bisa tahu. Kalau preventif, ini mau alatnya bagus, apalagi alatnya rusak, ya dia harus diganti gitu. Nah, dari on condition hasil pemeriksaan kita gitu ya, terus preventif terus sama detektif, ini bisa kita gabungkan
dalam satu task list gitu ya, berdasarkan siapa yang melakukan pekerjaan sama intervalnya gitu ya. Jadi nanti kita kumpulkan apakah dia daily check sheet, operator, berarti kita kumpulin terus dalam satu checklistnya. Terus mekanik ada 250 jam. Mekanik apa saja pekerjaannya kita dimasukkan di sini. 1000 jam, apa saja pekerjaan yang 1000 jam di sini. Nah, itu ini kita gabungkan dalam satu checklist berdasarkan siapa pekerjaannya dan berapa lama interval pekerjaannya. Bukan durasi pekerjaannya ya, tapi interval pekerjaannya itu berulang berapa lama. Nah, dari on condition, begitu kita melakukan checklist gini, ternyata ada ketemuan, oh banyak kempes, terus apa lagi gitu ya, grease-nya tidak ada. Nah, ini akan lari ke namanya corrective maintenance. Ini seolah-olah kita lari ke run to failure. Jadi dia akan kita perbaiki gitu ya. Run to failure juga ada, misalnya kayak tadi lampu, ganti baut mungkin setelah rusak baru atau hilang baru kita ganti gitu ya. Nah, dari hasil RCM juga kita bisa mengusulkan redesign ya. Ini sebenarnya redesign ini lebih lari ke engineering banyakan gitu ya, atau manajemen gitu ya. Maintenance sama operation ini biasanya larinya lebih ke arah SOP. SOP-nya yang harus di-redesign, diubah pengoperasiannya, metode perbaikannya gitu. Tapi kalau dia mengganti, menambah alat, menambah aksesoris, apalagi menambah sesuatu pembelian, nah pasti antara engineering dan manajemen nanti di sini gitu ya. Oke, ini secara prosesnya untuk RCM. Oke, jadi ada 4 tipe. Ya tadi preventif, prediktif, korektif, sama detektif ya. Ini pergantian berkala. Ini biasanya ada pola kegagalan yang dominan atau AUS gitu ya. Kalau prediktif itu hanya berupa inspeksi. Ini pola kegagalan yang tadi yang banyak, yang random, yang kita nggak bisa tahu usianya kapan akan rusak. Dan sekarang dengan kondisi sekarang mau nggak mau kita harus menggunakan teknologi yang ada. Seperti tadi saya sarankan, misalnya di mobil sudah ada OBD2, ibu bapak silakan tinggal pasang, terus tinggal kalau head unitnya sudah Android, ya tinggal install aplikasinya gitu ya. Korektif ya ini bisa karena laporan kerusakan kita ganti terus kita perbaiki, atau dari hasil sini ya. Hasil prediktif ini, hasil inspeksi kita ganti, kita perbaiki. Detektif ini lebih terkait ke masalah perbaikan memastikan kondisi aset ini sudah gagal atau tidak gagal ya, belum gitu ya. Biasanya di alat-alat proteksi sama keselamatan. Oke, terus ya ini sebagai ini aja penutup mungkin ininya ya. Jadi ya kita lihat bahwa dalam proses RCM itu kita nanti akan menemukan task gitu ya, pekerjaan-pekerjaan ini yang harusnya targetnya adalah ini, memenuhi fungsinya. Jadi kalaupun spesifikasinya di atas tapi fungsinya di bawah, kita cukup untuk memenuhi fungsinya aja. Kecuali kalau fungsinya berubah, kita harus sesuaikan. Nah, ya karena ini keinginan usernya berarti usernya berubah ya, dan tetap melakukan dengan efektif dan efisien. Nah, jangan lupa pada saat kita sudah ada task pekerjaan-pekerjaan maintenance harus dilengkapi dengan prosedur gitu ya, atau peralatan yang khusus. Nah, biasanya juga menggunakan tadi CMMS ya, maintenance management, sehingga kita bisa mengumpulkan data-data dan memperbaiki lagi. Nanti namanya kita bisa sebut namanya living RCM. Mungkin hasil analisisnya failure mode-nya nggak berubah, tapi intervalnya bisa kita ubah karena memang data kita sudah lengkap, kita sudah dapat yang lebih pasti. Interval untuk melakukan pekerjaan juga ini bisa bervariasi ya. Terus nanti dilihat berdasarkan jumlah dan keahlian manpower. Maksudnya kalau satu aset dengan yang tipe yang sama pun itu bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung dari fungsinya dan bagaimana dari kebutuhan jumlah dan ini kita. Terus kalau memang ada kerusakan yang berulang yang tidak terdapat di hasil RCM kita, bahwa bisa menambahkan, lakukanlah analisis ulangnya atau melakukan RCA dengan Pareto analisis gitu ya. Dan ini kesimpulannya adalah tidak semua kerusakan itu atau komponen itu perlu kita buatkan
maintenance plan-nya gitu ya. Kita ada juga beberapa komponen yang harus kita biarkan memang secara ekonomis ya ini yang paling ekonomis gitu ya. Nggak perlu kita lakukan maintenance plan gitu. Jadi ya secara proses ada technical visible dan worth doing di situ. Masih ada waktu kah, Pak Tommy? Boleh, 5 menit. Masih panjang ini soalnya. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan dulu deh. Ya udah, pertanyaan ya. Dari Pak Joko ini ada raise hand. Tadi mana Pak Joko tadi habis raise hand tadi? Ya Pak, Monggo Pak, silakan disampaikan langsung. ya tadi sudah saya sampaikan di chat Pak ya, cuman kayak udah ketimpa-timpa. Langsung Di ini. RCM ini kan ada istilah, ini kalau nggak salah ya, hard time ya. Hard time, kemudian on condition, sama condition monitoring. Baik on condition maupun condition monitoring, kalau kita sudah tahu polanya, kan kita ngamatin tren itu Pak, sebelum mencapai limit atau sebelum prediksi value yang kita asumsikan, maka kita harus ganti. Lama-kelamaan kan muncul pola tuh Pak. Dari pola itu, mau nggak mau kan kita sudah tahu, oh berarti selama ini lifetime-nya segini nih. Lama-lama jadi hard time juga tuh. Nah, maksud saya, hard time sama on condition itu apa ya, level yang berbeda atau setara Pak di RCM itu Pak? Oke, makasih Pak Joko. Ini bagus nih. Jadi kalau misalnya kita nih melakukan pekerjaan inspeksi, kita dapat datanya, ya kita sudah tahu, oh ini setiap kita inspeksi ini 6 bulan kemudian pasti rusak nih. Kita siapinlah spare part semua gitu ya Pak Joko ya. Kita siapin spare part supaya dia nggak rusak ini. Makanya kita plankan sebelum dia rusak kita udah ganti. Jadi aman gitu ya operasinya gitu Pak Joko. Lama-lama jadi kebiasaan ini. Buat apa kita ngelakuin inspeksi kalau kita udah tahu nih. Ternyata dihitung dari pemasangan baru sampai dia rusak itu 2 tahun. Nah, buat apa jadi saya lakukan inspeksi kalau tahu nih usianya 2 tahun. Bagaimana non kondisi? Nah, tadi ada 2 hal yang pertama dilakukan Pak. Pertama, data. Kita lihat. Berarti ada pola kegagalan yang selama ini belum kita monitor dan kita pasrah dia kita ganti gitu ya. Nah, kita pokoknya udah begitu ketemu rusak ini kita prediksi ganti. Yang harus kita lakukan adalah kita cek lagi pola kegagalannya. Apa saja pola kegagalan situ. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan monitoring yang lebih ini. Jangan sampai dia fix di 2 tahun. Bisa nggak kita extend? Nah, apa saja yang menyebabkan ya? Sehingga kita balik. Jadi nanti memang larinya bukan dari hasil RCM. Ini kita sebut namanya living RCM gitu ya. Bapak-bapak udah punya data, sudah punya firm, ini datanya udah firm, udah pasti ini. Yang bisa Bapak lakukan adalah bagaimana mereview ulang lagi supaya usianya ini bertambah, jangan pasrah di 2 tahun, Pak. Gitu. Jadi kita lakukan apa? Oh, kita lakukan misalnya on condition. Selama ini kita monitor apa sih poin-poinnya sehingga dia rusak di sini kita ini. Oh, ternyata bisa kita lakukan misalnya ya mungkin dengan misalnya mencari spare part yang lain gitu ya. Memang nggak harus mengubah prosesnya ini, tapi kita bisa melakukan ini. Jadi dari pola kegagalan nanti kita tahu, nanti kita harus kembangkan pola kegagalan benar nggak nih berarti. Oh ini mungkin karena materialnya. Oh ini mungkin karena cara operasi kita. Oh ini karena mungkin masalah fuelnya kita, masalah ini. Nah, Bapak bisa cek lagi di situ, dikembangkan lagi pola kegagalannya yang mana. Sehingga kita dapat sesuaikan. Nah, dengan harapan itu nanti kita bisa lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Mungkin intervalnya lebih panjang atau memang metode kita yang harus diperganti. Kalau memang sudah kita lakukan pasti itu cuma 2 tahun ya ganti, kita lakukan usaha apapun memang nggak bisa ganti, ya berarti memang sudah kita tentuin aja dia jadi preventif Pak, nggak usah dilakukan on condition lagi. Apalagi kalau misalnya pemeriksaannya itu melibatkan kontraktor dari luar lagi gitu ya, dari orang luar yang punya keahlian yang kita bayar mahal, ya sudah langsung kita, kalau data itu kita udah punya ya langsung aja kita buat set kita ganti setiap memang kebutuhannya gitu.
Mudah-mudahan menjawab Pak Joko. Oke, thank you Pak, sangat menjawab. Siap. Oke, Kang Ros, gimana? Masih 1.500 halaman lagi kayaknya ya? Ya, sebenarnya masih ada beberapa, cuma kayaknya nanti di ini deh. Nah, Ya, mungkin ini disimpulkan aja, Kang Ros. menggambarkan ini aja. Ya, Silakan. ini menggambarkan ini aja. Ini di sini saya mau lihat ini ya. Kadang-kadang kita punya aset yang sama dari failure konsekuensinya, pola kegagalan yang serupa pun ini bisa berbeda gitu ya. Karena kita harus melihat konteks operasionalnya. Konteks operasional user itulah yang nanti menentukan apa sih maintenance plan-nya kita yang akan kita susun gitu loh. Nah, di langkah-langkah yang tadi memang saya bahasnya agak terlalu cepat mungkin ya karena waktunya. Jadi memang hasilnya adalah nanti kita bisa mereview ulang gitu ya. Apakah memang maintenance yang kita susun ini sudah menggambarkan keinginan user? Apakah sudah disesuaikan lah dengan kebutuhan mereka gitu. Ya, overall seperti itu sih ya. Sehingga nanti pada saat penyusunan kita bisa dapat efektif dan efisien dan memenuhi harapan dari user kita. Oke, itu saja ya Om Tommy. Mudah-mudahan bisa jelas. Nanti kalau memang ada kesempatan ya kita bicara lagi. Oke, baik Kang Rosmana. Terima kasih. Mungkin bisa ditutup dulu presentasinya. Nyalain lagi kameranya kali ya, Kang Ros. Kameraku. Oke, terima kasih Kang Rosmana atas sharingnya, gitu kan ya. Terima kasih atas sharingnya dan juga